Pak Kiai, apa saja produk-produk buatan dari antek-antek Dajjal yang harus kita boikot? Sekarang begini, lebih mudah. Sekarang ini carilah produk-produk yang misalnya tertulis halal, tapi dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita di Indonesia ini produk-produk yang halal, macam-macam kan. Tentu kita bisa memilih. Kalau ada dua produk, kalau ada pilihan dua produk, yang satu milik umat Islam atau mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia, maka itu kita dahulukan. Ya, terutama yang berupa makanan, terutama. Karena makanan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Setiap orang yang menjaga makanan itu selalu yang halal, halal dan halal, maka kehidupannya menjadi orang yang baik. Tapi kalau makanannya itu dari barang yang haram, ya dah, maka orang tersebut kemungkinan besar kehidupannya akan menjadi rusak, jauh dari ajaran agama. Tapi produk halal ini, kalau makanan-makanan itu tidak harus apa yang ada labelnya. Kalau kita mengetahui ada tetangga kita, misalnya produk tempe, produk tahu gitu, itu tidak ada labelnya. Tapi kita tahu, oh ini yang membuat Bapak Fulan atau Bapak Haji ini. Oh ini Bu Haja Fulanah misalnya. Nah, itu kita bisa mengambilnya. Itu produk-produk milik masyarakat atau milik umat Islam sendiri. Ya dah. Ini lebih baik kalau terkait dengan makanan. Tapi terkait dengan barang-barang, maka barang-barang tersebut kalau bisa memang masih ada pilihan. Ini produk dari umat Islam. Misalnya ada cangkir begini misalnya. Ini ada produk milik umat Islam. Oh ini bikinan orang Malang sini, sedangkan yang satu lagi ini bikinan Cina. Cina kita tidak tahu kan, negara Cina maksudnya. Ya kita pilih semestinya produk yang milik orang Malang gitu ya, atau home industrinya orang-orang kita. Itu begitu. Memang susah. Langsung pindah kepada produk milik umat Islam saja, karena tidak semuanya barang itu ada. Ada sesuatu barang yang memang kita tidak bisa memiliki kecuali milik orang non muslim. Nah, itu ya masih boleh selagi bukan untuk dimakan. Misalnya mikrofon gini ya. Nah, ini ya. Ini milik siapa? Oh, ini milik Perancis misalnya. Apa ada kita cari milik yang lainnya, negara yang lainnya, jangan Perancis lah. Karena Perancis menghina Nabi Muhammad SAW, bikin karikatur. Kita boikot misalnya. Kita boikot produk Perancis. Kita bisa beralih. Mana yang memungkinkan? Kalau di Indonesia ada produk mikrofon, ya kita pilih produk Indonesia. Oh, enggak ada, adanya produk Jerman. Ala kulli hal masih milik Jerman, bukan milik Prancis. Jadi namanya akhafud dororen. Kita memilih bahaya di dalam bab ini masalah akidah yang lebih ringan. Karena dikatakan negara Jerman dengan negara Prancis itu sama-sama bukan negara Islam kan, mayoritasnya non muslim. Tapi sebut saja Prancis ini menghina Nabi Muhammad, sedangkan Jerman tidak menghina Nabi Muhammad misalnya. Maka kita pilih aja yang Jerman. Kalau memang produk yang kita inginkan itu tidak ada di Indonesia atau di kalangan umat Islam. Tapi kalau misalnya ada satu produk, ya, barang itu, ini Prancis juga membuat seperti itu, Jerman membuat seperti itu, sedangkan Qatar, negara Arab yang mayoritas Islam, membuat hal yang sama, maka sebagai umat Islam tidaklah kita pilih produk Qatar itu ya, atau Saudi atau Mesir misalnya. Begitulah kurang lebih. Ini sudah menandakan kita mau peduli terhadap kenyamanan, keamanan, keselamatan akidah kita di akhir zaman dengan pinter memilah-milah produk yang aman gitu ya. Paling enggak ya minimal lah bahayanya. Nah, begitulah kurang lebih. Tapi kalau ada negara yang memang negara itu menghina Islam secara konstitusionalnya, seperti Perancis kemarin presidennya menghina Islam, sebaiknya umat Islam ya memboikot produk-produk Perancis begitu.